Jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen rantai pasokan. Kali ini modul ke-6 yaitu Supply Chain Risk Management. Definisi manajemen risiko dan manajemen risiko pada rantai pasok. Risiko dapat disebut sebagai suatu cara sistematis yang berhadapan dengan potensi terjadinya kejadian risiko. Ada 3 komponen utama dalam risiko menurut Mr. Beck, yaitu kejadian, probabilitas, dan kejadian dampak dari kejadian tersebut. Risiko dalam rantai pasok dapat dikategorikan menjadi 2 tipe, yaitu risiko internal, yaitu dalam perusahaan tersebut, yaitu terlambatnya pengiriman, kekurangan stok barang, dan risiko finansial. Sedangkan risiko eksternal berasal dari luar perusahaan, yaitu bencana alam, perang, aksi terorisme, dan permasalahan dengan partner dagang. Water mengklasifikasikan integrasi dalam supply chain risk menjadi 5 level. Level 1 tidak ada manajemen risiko. Tidak ada manajemen risiko yang secara signifikan diterapkan oleh stakeholder. Level 2 beberapa penerapan manajemen risiko yang diterapkan dalam aktivitas logistik. Level 3 manajemen risiko diterapkan dalam bentuk logistik yang luas, namun penerapan tersebut masih dalam organisasi yang berbeda. Yang level keempat adalah penerapan manajemen risiko menjadi lebih luas dan terkoordinasi dengan sepanjang rantai pasokan dengan mengikut sertakan peran supplier tingkat pertama dan customer. Level kelima, penerapan manajemen risiko diperluas ke rantai pasok yang lebih luas. Terdapat 6 gangguan dasar dalam rantai pasok, yaitu gangguan pada aktivitas pasokan, gangguan pada aktivitas transportasi, gangguan aktivitas pada varietas, pada aliran komunikasi, pada permintaan, dan pada angkutan barang. Ada beberapa tipe risiko. Yang pertama risiko supply, risiko permintaan, risiko personal, dan risiko keamanan. Terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi risiko. Pertama, 5 whys, menanyakan secara berulang mengapa terjadinya suatu event dan kemungkinan hal itu bisa terjadi. Diagram sebab akibat, di mana ada fishbone diagram, Ishikawa diagram. Berisi analisis sebab akibat dari suatu kejadian sehingga diperoleh akar permasalahannya. Analisis Pareto dapat menunjukkan bahwa 80% risiko berasal dari 20% sebab penggunaan tools ini mempermudah dalam mengidentifikasi risiko mana yang paling berpeluang untuk terjadi lagi, dan checklist. Strategi supply chain management memiliki 3 tujuan, yaitu cost reduction, mengurangi biaya, capital reduction itu untuk meminimalkan tingkat investasi dalam strategi logistik, dan service improvement di mana aspek pelayanan harus selalu diperbaiki. Manus dan Menser mengelompokkan strategi dalam penanganan risiko menjadi 6 strategi, itu penundaan, spekulasi, hedging atau memiliki pasok dalam fasilitas yang tersebar, control share atau transfer, melalui peneraturan integral vertikal, sekuritas dan atau keamanan, dan menghindari atau avoidance. Profit margin tersebut adalah selisih antara net sales dengan operating expenses. Gross margin ratio adalah merupakan rasio atau perimbangan antara gross profit yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang capai pada periode yang sama. Menurut Shimamura, rasio profit margin dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu gross profit, net profit, operating profit, dan operating ratio. Menurut Pierce, istilah rantai nilai digambarkan sebagai cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Aktivitas dalam perusahaan menjadi 2 kategori umum, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Analisis value chain mempunyai 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi aktivitas value chain, mengidentifikasi cost driver, mengembangkan keunggulan komparatif. Kategori rantai-rantai nilai terdiri dari hierarchical atau vertical value chains, captive atau directed value chains, relational value chains, modular atau balanced value chains, dan market driven value chains. Demikianlah mata kuliah kali ini. Saya mohon Anda bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.